Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Semoga teman-teman yang nonton dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Jarang-jarang kan gue ngedoain kalian. Nah, itu makanya gue lagi kesambet. Ya, jadi hari ini kita bakalan ngebahas terlalu bawah, Pak. Lemparnya yang bener. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas Eagle Tempo 2 yang katanya saudara kembarnya si Oase Horizon W1. Tapi jangan khawatir. Nanti akan gua bikin video perbandingannya ya, mungkin di next episode. Iya bro, tuh dua produk itu mirip banget ya. Mirip, hah? Siapa maksudnya? Iya si Oase sama si Eagle ini Oh iya, memang ini tuh udah mirip banget. kayak kembar siam gitu. Kembar siapa lalu, kembar sial yang ada. Mereka ini bersaing di dua brand yang berbeda. Somprel. Oke. Tung, langsung aja kita ke videonya. Cus. Nah, ini dia barangnya. Si Eagle Tempo ya, mati. Kita nyalain lagi. Tuh. Keren kan? Ini gue beli di official store-nya Eagle. Dengan harga 349.000 ya. 350.000 lah. Smartwatch 350.000 bisa apaan sih? Nah, ketika kalian beli si Eagle Tempo 2 ini, kalian akan mendapatkan ya pasti smartwatch-nya. Kemudian ada strapnya, terus juga ada kabel chargernya atau charger konektor kayak gini. Terus juga ada screen protector yang menurut gua sih kayaknya bonus sih ini. Terus juga dapat user manual, ada gift card-nya juga nih, diskon nih kalau misalnya kalian mau belanja Eagle lagi. Dan yang pasti kartu garansinya. Oke, kita mulai dari si built-in quality-nya. Sekilas pas gue lihat, buset, ini tuh mirip banget sama si Horizon W1 dari si Oase. Cuman harganya nggak mirip sih. Cuman penampakannya aja mirip. Untuk bodinya, dia udah zinc alloy, jadi udah sama si Oase Horizon W1 ya. Terus kalau bagian belakangnya ini dia masih plastik sih ya, sama sih Oase W1 juga kalau nggak salah dia si Horizon juga masih plastik juga sama. Kemudian yang beda itu di strapnya. Kalau ini tuh lebih apa ya, formal karena kan dia kulit gini. Gue sih senang-senang aja, cuman gue nggak yakin juga dengan harga cuma 350.000 terus ini kulitnya asli. Kemungkinan sih ini kulit sintetis sintetis ya itulah pokoknya kulit palsu. Dan gue juga nggak ngejamin kalau si strap kulitnya ini akan awet ya, bertahan lama, karena biasanya kalau yang kulit sintetis gitu cepet banget rusaknya, apalagi kalau yang kena panas, kena dingin, kena hujan, udah sering-sering pasti cepet lah rusaknya. Nah, kalau masalah desain, buat teman-teman yang kenal Alit Suralit pasti udah tahu banget kalau misalnya gue tuh seneng banget sama jam itu yang desainnya bulat ketimbang yang kotak gini. Apalagi yang segitiga trapesium kejar genjang itu gue nggak suka ya, karena gue senengnya yang bulat. Dan ini gue seneng mirip sama si Oase Horizon W1 juga gue seneng banget tuh karena desainnya bulat. Kalau yang kotak terus dipegang jadi bulat suka nggak pak? Kotak dipegang jadi bulat. Anjrit, gue lagi bego ini mau main tebak-tebakan lagi si kampret. Apaan sih emang nak? Apaan? Itu lambang OSIS. Emang lambang OSIS kotak terus kalau dipegang? Jadi bulat di mana? Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ya Allah, maafkan hamba. Ya Allah. Sorry bro, remaja masjid, tolong jangan diracuni. Buat gua nih si desainnya bener-bener udah elegan banget ya. Kalau untuk diameter si bodinya sendiri itu sekitar 43 mm. Jadi udah lumayan gede menurut gua. Kalau dipakai buat cewek mungkin agak kegedean ya. Ini cocoknya sih buat cowok sih. Kemudian untuk beratnya itu mirip sama diameternya juga, 43 gram. Ya kurang 0,1 gram sih sebenarnya. Ya gitulah. Jadi mungkin ini diperhitungan sekali ya. Totalnya bisa sama ya. Keren juga. Segitunya sih. Nah, kemudian di bagian si layarnya itu kalau misalnya kalian perhatikan di pinggirnya itu ada garis tegas. Jadi dia cekung ke dalam dan ada garis tegas yang agak mengkilap gitu, bisa kelihatan gitu. Nah, itu tuh mirip banget sama desainnya si Amazfit GTR. Gue seneng banget karena gue juga seneng banget sama desainnya si Amazfit GTR ya.
itu tuh apa ya, cowok banget gitu, manly banget gitu. Untuk desain di sektor si strapnya juga gue sih seneng, karena dia elegan juga, dia dari kulit juga. Cuman buat teman-teman yang nanya, aduh nanti kalau misalnya kulitnya rusak gimana bang? Kalau misalnya gue nggak suka sama strap kulit gimana bang? Jangan khawatir, karena di all shop banyak banget yang jual modelnya, mau yang sport, mau yang karet strap yang simple biasa, sampai yang kulitnya lebih bagus dari ini ada. Cari aja pokoknya, ini tinggal ganti-ganti aja, saya enak jidat kalian. Dan kemungkinan si strapnya juga ukurannya sama si Oase Horizon W1. Jadi ya memang kayak ini ya, plug and play, bisa dipakai bersamaan. Salome, enggak, apa itu? Astagfirullah. Salome apa? Bisa dipakai rame-rame gitu. Nggak tahu. Oh, Anda kurang rusak berarti. Anda ya berarti. Ketahuan kan? Dan kalau boleh jujur, di sektor konektor si strap ke si bodinya, gue masih merasakan hal yang sama dengan si Oase Horizon W1, yaitu kayak kerasa ringkih. Takutnya gampang potong si besi konektornya. Gue nggak tahu, karena gue punya pengalaman buruk kali ya sama yang begini gitu, yang ringkih begini. Jadi ya gue takut aja. Terus juga yang punya kita ini, kita kebagiannya agak cacat. Jadi si konektornya itu kan di bagian atasnya, kalau misalnya kita mau nyabut atau kita mau masang tuh ada bendulnya gitu, ada si tombolnya lah yang bisa buat ngaitin ke jari kita. Itu tuh yang bagian bawahnya tuh potong bro, jadi ya kita agak susah-susah gimana gitu masang, bukan masang, maksudnya gue agak susah, kesulitan kalau misalnya gue mau ganti strapnya, mau nyopot itu harus pakai peniti gue gantinya. Kayak gitulah. Ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada lagi produk-produk gagal kayak gini sih. Untuk ukuran layar sendiri itu di 1,3 inch dengan pixel di 240 pixel. Ini mirip-mirip sih sama si, ya lagi-lagi sama si Oase W1 juga, si Horizon W1 maksudnya. Itu mirip juga. Segituan juga, pixelnya juga 240 juga. Jadi ya bener kalau kata Dani sih, ini kayak kembar sial. Terus kalau misalnya gua tes nih ya, di bawah matahari tuh dia udah cekas. Masih cekas tuh terang. Terang lah gitu, udah terang, dia udah terlihat dengan jelas dan baik gitu, nggak bikin mata susah ngelihatnya kalau di bawah matahari tuh. Ini jam berapa sih, nggak, dia udah cekas, udah terang gitu. Terus juga untuk fluidnya sendiri emang tidak seresponsif smartwatch Sultan gitu, tapi ya dia udah lumayan sensitif lah ya, udah mulai ngikutin, tapi pas banget sama gerak jari kita, tapi udah smooth sih, nggak kayak nggak kayak Iwo 14 yang masih geter-geter gitu kalau digeser. Kalau ini udah smooth. Untuk chipsetnya, gua nggak nemuin dia pakai chipset apaan ya. Gua cari di kotak nggak ada, gua cari di website nggak ada. Cuman dia dilengkapi dengan Bluetooth 5.0. Ya, udah lumayan oke sih. Standarisasi sekarang kan ya minimal 5.0 lah. Kalau di bawah itu mungkin agak lelet-lelet gimana jadinya terkoneksinya. Cara pairingnya gimana nih? Simple sebenarnya. Aplikasinya dia masih sama juga nih, kembar lagi sama si Oase Horizon W1 gitu, masih sama-sama pakai GloryFit. Nah buat teman-teman ada yang nanya nih, kalau misalnya gimana sih bang cara pairingnya? Kemarin juga di video Oase juga ada yang bilang, nih di videonya nggak ada cara pairingnya. Sebenarnya gampang banget, tinggal ikutin kata-kata gue ya. Kalian install GloryFit-nya, terus kalian buka. Nah di situ tuh nanti dia kasih tahu caranya. Gue mau connect nih sama jamnya. Oke, nyalain lokasi lu, nyalain Bluetooth lu, terus diarahin, bikin account, connect deh. Begitu Bambang. Jangan pakai emosi Pak, jangan pakai emosi. Enggak emosi, saya kesel. Tuh caranya ya. Baca manual booknya, baca. Untuk watch face-nya, dia lebih dikit sih sebenarnya. Kalau di jamnya, kalau si Oase Horizon W1 itu kan ada 5 kalau nggak salah. Kalau dia cuma ada 3. Tapi nggak jadi masalah. Karena ya balik lagi, kan aplikasinya masih sama. Dan di aplikasi GloryFit itu banyak banget pilihan watch face-nya. Dan udah keren-keren menurut gue. Tiap hari gue bisa ganti-ganti. Ya sebelum bisa gonta-ganti cewek, ganti-ganti watch face dulu aja kali ya. Ya nggak Dan? Ya iya. Untuk sektor baterainya nih, agak bikin bingung. Maksudnya gini, di boxnya itu ditulis 180 mAh. Nah, gue cek di all shop, disebutinnya 240 mAh. Nah, gue cek lagi nih ke website resminya si Eagle. Nggak disebutin malahan baterainya berapa. Mereka tuh cuma nyebutin kayak ya jam ini bisa dipakai selama 5-7 hari.
Dan tidak disebutkan juga apakah dalam mode biasa atau full push notification. Jadi gue cobain aja nih full push notification ya, gue cobain tuh, dan gue kaget karena dia lebih dari klaimnya. Kalau tadi klaimnya hanya 5-7 hari, ternyata dia kuat sampai 8 hari dengan full push notification. Boom, boom, boom. Kurang apa coba? Gila. Keren sih. Gue suka sama yang awet-awet gini. Oke. Oh ya, tapi jangan lupa untuk ngecasnya tolong diperhatikan ya. Chargernya kalau bisa cuma 5 volt aja, karena takutnya nanti baterainya rusak. Jadi nggak tahan 8 hari lagi. Nanti tahannya cuma seharian, kayak itu tuh apa ya, Mango Watch ya. Nggak nyebutin merek dan ntar gue di disclaimer lagi. Untuk fiturnya apa aja nih bang? Buat harga segini, untuk gue udah lengkap. Dia udah IP67, bisa dipakai nyemplung, kedalaman 1 meter selama 30 menit. Kalau lebih, jamnya mati, kalian juga. Nggak ada yang nahan sampai 30 menit dodol, nggak ada ya tuh. Terus dia juga udah bisa dipakai remote musik seperti kebanyakan smartwatch. Dia sudah bisa dipakai untuk remote kamera. Gua nggak harus contohin lagi kalian di sini ya. Ya pokoknya seperti smartwatch pada umumnya, dia juga pasti bisa dipakai untuk remote untuk kamera. Tapi harus dari aplikasinya, nggak bisa dari jamnya. Terus kemudian dia juga bisa Find My Device. Jadi maksudnya dia bisa 2 arah nih. Kalau misalnya di jamnya bisa menemukan handphone kalian. Kalau misalnya kalian lupa naruh handphone kalian, nanti handphone kalian akan menyala. Kemudian kalau dari handphonenya nih, kalian bisa nemuin jamnya nih. Misalnya kalian lupa naruh jamnya, dia juga bisa. Jadi 2 arah. Kebanyakan smartwatch sih mayoritas sudah punya fitur itu ya. Cuman sayangnya dia belum bisa menerima panggilan. Maksudnya dia hanya notification, tapi tidak bisa menerima panggilan langsung dari jamnya. Masih harus dari handphone lagi. Terus untuk jumlah karakter di bagian push notification kayak message ya, misalnya kayak notification dari WA, terus Line, terus Instagram. Buat gue sih udah lumayan panjang teksnya ya, berbeda dengan beberapa smartwatch sebelumnya yang pernah gue review. Ini tuh sebenarnya mirip sama si Horizon W1. Udah lumayan kebaca banyak lah, jadi tingkat keterbacaannya lumayan kalau menurut gue, nggak sedikit itu karakternya. Terus untuk key fiturnya atau fitur utamanya, dia udah ada 23 mode sport. Kurang apa lagi nih, 23 mode sport. Puyeng lu milihnya. Kemudian ada multi sport step, ada kalori, ada distance tracking, kemudian juga ada heart rate, ada blood pressure, ada oxygen reading, ya kayak baca oxygen level gitu ya. Terus ada intelligent sleep monitoring dan body temperature checking. Yang meskipun kalau gue boleh ngomong nih, gue bukan ngerasain sih, maksudnya feeling gue dia itu tidak seakurat itu maksudnya gitu. Gue juga nggak punya alat sih untuk membuktikannya gitu. Cuman dia kan nggak punya sertifikasi medical device, dan kebanyakan memang yang gue tahu di atas kertas kalau misalnya tidak memiliki sertifikasi medical device pasti hasilnya tidak seakurat itu. Tapi mungkin ngejar lah ya, menyerupai gitu. Jadi buat monitoring sih udah lebih dari cukup menurut gue. Oh iya, si Eagle Tempo 2 ini dia belum dilengkapi dengan GPS. Ya wajar sih, harganya juga cuma 350.000. Kalau misalnya ada jam atau smartwatch yang harganya 350.000 ada GPS-nya, gokil. Kesimpulannya, recommended. Kenapa? Sekarang ini deh, kalian punya fitur yang banyak, kalian punya mode sport yang banyak juga. Yang maksudnya hal-hal yang ada di dalam smartwatch Eagle Tempo 2 ini sudah bisa membantu untuk memonitoring kegiatan kalian atau aktivitas olahraga kalian sehari-hari. Udah lebih dari cukup. Kemudian baterainya tahan lama, 8 hari full push notification. Bayangin kalau misalnya kalian nggak full push notification, ya jamnya biasa aja, kalian pakai cuma pada saat kalian olahraga tok untuk connect ke handphonenya. Mungkin bisa tahan 2 minggu, kurang apa lagi gitu. Terus kalau misalnya memang kita ngebandingin built-in quality-nya sama jam-jam Sultan, ya jangan dibandingin. Bandingkan sama harganya. 350.000 gua dapat begini. Itu udah yang
Gokil sih. So far ini adalah salah satu smartwatch budget terbaik yang pernah kita review. Keren Eagle. Oke guys, segitu aja videonya. Sorry kalau misalnya kurang detail, sorry kalau misalnya ternyata terlalu singkat videonya karena memang mengejar waktu juga. Ini sudah jam berapa ini? Alit suralit harus bobo soalnya. Terima kasih yang udah dukung Bongkar Bro sampai hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten gadget seperti Bongkar Bro ini, boleh dong subscribe Bongkar Bro biar kita makin semangat bikin videonya. Kalau gitu Alit suralit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.